Selamat pagi everyone, netizen dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu dengan saya Dr. Jimmy yang asli, sedangkan yang lain adalah anggap saja KW-nya. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Maret tahun 2022 ya, dan sebentar lagi beberapa hari ke depan bagi umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, saya Dr. Jimmy mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi everyone, netizen semua yang beragama muslim dimanapun Anda berada. Ya, saya doakan ibadah puasa everyone semua lancar, tetap sehat ya, sampai dengan tibanya hari kemenangan nanti waktu Idul Fitri. Nah, everyone, langsung saja pagi ini Dr. Jimmy akan memberikan tips bagi pasien-pasien diabetes, pasien yang menderita kencing manis ya, yang ingin mengikuti ibadah Ramadan, ibadah bulan suci di bulan suci Ramadan ya. Kita tahu bahwa pasien kencing manis seringkali punya komplikasi, seringkali punya efek yang tidak diharapkan ketika mereka memasuki bulan suci Ramadan. Ya, apa? Salah satunya yang sering terjadi adalah gula darahnya itu ngedrop. Ya, gula darahnya ngedrop, turun di bawah normal. Berapa? Kalau everyone semua punya alat seperti ini ya, untuk mengukur gula darah manual di rumah, itu dikatakan ngedrop jika gula darahnya di bawah 60 ya miligram per desiliter. Nah, kalau itu yang terjadi ya, gula darah ngedrop itu bahasa kita, bahasa orang medis adalah hipoglikemi. Itu sangat berbahaya sekali everyone. Bagi kalian yang punya saudara, orang tua, kenalan, tetangga yang pasien diabetes, ini sangat berbahaya ya. Hipoglikemi adalah komplikasi akut jangka pendek yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, Dr. Jimmy akan sharing pengalaman pasien-pasien bagaimana supaya ketika everyone yang diabetes ingin mengikuti ibadah pada bulan Ramadan tetap aman ya, terhindar dari hipoglikemi, terhindar dari gula yang ngedrop. Nah, perlu everyone tahu ya, tanda-tanda awal gejalanya gula ngedrop itu yang pertama biasanya badan terasa lemes ya, badannya terasa lemes, kemudian muncul keringat dingin ya, keringat dingin, berkeringat, gemetar, dan mulai hilang kesadaran. Mulai hilang kesadaran ini bisa mengantuk dan bisa tertidur, dan tiba-tiba ya sudah hilang kesadaran seperti itu, gulanya ngedrop terus. Dan itu sangat berbahaya sekali everyone ya. Dulu pasien saya juga pernah seperti itu, sangat berbahaya. Padahal kalau kita menjalankan ibadah Ramadan yang benar dengan tips yang saya sampaikan hari ini ya, kiranya Tuhan akan menghindarkan kita dari yang namanya hipoglikemi ya. Kalau kalian ingin memastikan itu hipoglikemi, gula ngedrop apa enggak, kalian bisa cek ya dengan alat seperti ini. Bisa beli di pasaran, harganya cukup terjangkau. Kalau gula darahnya di bawah 60 dan ada tanda-tanda yang Dr. Jimmy tadi sebutkan everyone ya, jangan lupa segera lakukan pertolongan pertama ya. Nah, biasanya pasien-pasien waktu diabetes, pasien diabetes waktu bulan Ramadan itu kan melakukan makan sahur ya, makan sahur sekitar jam 2, setengah 3 pagi ya, subuh. Nah, kemudian mereka baru berbuka puasa jam 6 sore saat maghrib ya, sekitar itu. Nah, biasanya mereka juga konsumsi ya, yang sering saya temui itu adalah obat-obat golongan sulfonilurea. Ya, nanti kata-kata ini saya tulis di deskripsi. Ya, obat itu apa sih, Dok? Obat apa itu? Obat sulfonilurea itu contohnya ya, contohnya nama generik nanti saya tulis di deskripsi semua, adalah glibenclamid ya. Glibenclamid ada yang dosisnya 2,5 mili, ada yang dosisnya 5 mili ya. Ada juga obat glimepirid ya. Glimepirid itu ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili ya. Satu lagi glikaside ya. Obat glikaside itu ada yang sediaannya 80 mili, ada yang 60 mili ya.
Nah, itu semua nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, obat-obat ini seringkali dikonsumsi oleh pasien yang menderita diabetes ya, dan memang itu rekomendasi dari Perkeni. Obat ini golongan sulfonylurea. Nah, ingat everyone, kalau kalian mengkonsumsi obat jenis ini ya, saya hanya membahas obat jenis ini, sulfonylurea ini ya, ingatlah konsumsilah obat ini sesaat sebelum kalian berbuka maghrib. Waktu maghrib ya, begitu azan berkumandang sudah boleh berbuka, kalian minum obat ini terlebih dahulu, kemudian langsung berbuka puasa ya. Biasanya obat ini ketika bukan bulan Ramadan, bulan seperti biasa, itu diberikan pagi sebelum sarapan pagi ya. Tapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, kalian tukar ya, kalian ubah jadwalnya menjadi sesaat sebelum berbuka maghrib ya. Ketika azan sudah berkumandang, minum obat sulfonylureanya, baru makan buka ya, seperti itu. Jangan diminum waktu pagi saat sahur, jangan ya. Ingat, obat-obat, kalau kalian ada orang tua yang mengandung obat-obatan seperti itu, minum obat seperti itu, sarankan minumnya sesaat sebelum berbuka maghrib. Tidak boleh pada waktu sahur ya. Kenapa? Karena yang pertama, obat-obat golongan sulfonylurea, salah satu efek sampingnya itu adalah gulanya ngedrop, hipoglikemi ya. Hati-hati pada pasien lansia ya, kemudian pasien yang kurus ya, dan juga yang mengkonsumsi obat darah tinggi. Jadi harus berhati-hati, sebaiknya dirubah cara minum obatnya. Nah, yang kedua, karena berbuka waktu makan sahur itu jam 2 jam 3 pagi dan berbuka puasa itu jam 6 sore, ada spare waktu sekitar 15 jaman. Nah, itu kadar gula itu bisa turun drastis ya, bisa turun drastis. Makanya kalau sahur minum obat seperti ini berbahaya nanti ya, berbahaya. Di tengah hari itu gulanya ngedrop, pasiennya tidak sadar dan berbahaya. Oleh karena itu everyone, Dr. Jimmy sarankan untuk mengkonsumsi obat-obat golongan sulfonylurea itu sebelum berbuka maghrib ya. Itu tips dari Dr. Jimmy. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan bagikan ke kerabat everyone semua yang punya diabetes yang mengkonsumsi obat ini ya, sehingga kejadian hipoglikemi, gula ngedrop itu semakin kecil. Kalian bisa ibadah puasa dan sampai dengan nanti hari kemenangan Idul Fitri tiba aman ya. Nah, bagaimana dok kalau punya pasien diabetes, apakah boleh berpuasa Ramadan ya? Saya sarankan kalian menghubungi dokter kalian sendiri. Kalian masing-masing everyone punya dokter, diizinkan tidak ya. Menurut saya secara pribadi, ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu asalkan dilakukan dengan hati yang tulus, dengan yang ikhlas, itu akan memberikan manfaat, akan memberikan keuntungan bagi pasien sendiri. Keuntungannya itu bisa saat ini ya, kalian everyone bisa tambah lebih sehat ya, karena berpuasa sebulan penuh ya. Juga keuntungannya di masa yang akan datang, di akhirat nanti ya, akan mendapat pahala ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah everyone, itu saja tips dari Dr. Jimmy. Sebelum kalian mengikuti ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kalian harus konsultasi dahulu dengan dokter yang merawat. Kemudian tanyakan apakah ada obat-obat yang mengandung golongan sulfonylurea. Kalau ada, minumnya sesaat sebelum berbuka maghrib. Nah itu aja dari Dr. Jimmy. Kalau kalian ada yang pengalaman seperti itu, kalian boleh loh komen di sini. Obat-obatnya nanti saya tuliskan semua di sini. Terima kasih, salam sehat selalu. Saya Dr. Jimmy.